Konnichiwa semuanya, ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato di Hiro Monolog. Terima kasih banyak teman-teman udah kasih komen dan pendapat untuk video-video sebelumnya. Terutama untuk video Hiroaki Kato siapanya Yuki Kato. Nah itu masih masih bertambah jumlah viewersnya dan juga yang komen. Jadi makin banyak pertanyaan juga di situ. Terima kasih. Aku baca semuanya, cuma aku nggak bisa bahas satu persatu di sini. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menarik di komen video itu juga, jadi nanti aku bahas juga ya. Tapi kali ini aku pengen bahas tentang sebuah komen di video sebelumnya. Judulnya, kenapa jumlah kendaraan di Jepang tidak sebanyak Indonesia? Nah, kalau ada yang belum nonton, silahkan nonton ya. Di situ ada satu komen, sebenarnya satu pertanyaan dari Adi AMF. Mbak mau tanya, saya pernah jumpa dan baca artikel di berita-berita web gitu, katanya anak sekolah SMA, SMP-nya katanya sering nggak pakai cancut. Yang mohon maaf, apa benar? Katanya. Terima kasih pertanyaannya Adi AMF. Nah, aku pengen bahas tentang ini hari ini. Apakah anak sekolah, di sini tulisannya SMA dan SMP-nya katanya sering nggak pakai cancut celana dalam. Mohon maaf benar. Oke, coba aku bahas ini. Sebenarnya sih, aku baru dengar tentang berita ini. Jadi aku coba search di Google, ternyata ada artikelnya dari suara.com. Ini artikelnya tanggal 16 Maret 2021, hari Selasa. Gini, suara.com. Peraturan tentang celana dalam ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Jepang. Sebelumnya, beberapa SMP menerapkan aturan yang menentukan warna pakaian dalam siswa, di mana mereka diwajibkan memakai pakaian dalam warna putih agar tidak menimbulkan kesan seksual. Kini anak SD dilarang pakai celana dalam saat pelajaran olahraga. Di sini ada tulisan SD. Kayaknya yang bertanya tadi itu salah paham, mungkin campur dengan SMP, SMA dengan SD. Ini artikelnya, anak SD dilarang pakai celana dalam saat pelajaran olahraga. Anggota Dewan Kota di Kawasaki, Eri Yamada mengemukakan keluhan yang dia dengar dari orang tua anak-anak usia sekolah dasar. Selama pelajaran olahraga, siswa diminta untuk berganti ke seragam olahraga. Ini biasa kan? Namun mereka tidak diperbolehkan memakai celana dalam. Aturan tersebut berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan yang berlaku sampai kelas 6 usia 11 sampai 12 tahun. Ini berarti anak perempuan juga harus melepas bra mereka sebelum berolahraga. Meskipun tidak semua sekolah menerapkan peraturan aneh tersebut, Yamada terkejut mendengar bahwa ada sekolah yang menerapkan hal ini. Oke. Nah, aku juga heran baca artikel ini karena selama ini aku belum tahu tentang berita ini. So, aku coba cek berita di Jepang dan ternyata nemu beritanya. Tapi di sini ada salah paham. Memang anak SD dilarang pakai baju dalaman, lebih tepatnya, bukan celana dalam. Celana dalamnya sih pasti pakai. Kayaknya yang nulis artikel di Indonesia itu mungkin salah paham. Memang di sebuah sekolah di daerah kota Kawasaki yang melarang siswa-siswi SD, murid SD untuk pakai dilarang pakai kaos dalam, inner shirt, ya, inner shirt. Jadi kayak cowok cewek dua-duanya, kayak singlet atau kaos dalam, atau juga kalau perempuan camisole misalnya. Jadi kami semuanya kan punya baju olahraga ya. Jadi sebelum kelas olahraga kita harus ganti baju. Ini SD ya, SMP ya, SMA ya.
Dan khusus buat SD di daerah Kawasaki, bukan semua sekolah di Jepang ya, di daerah sebuah sekolah di Kawasaki itu melarang untuk pakai kaos dalam, bukan celana dalam. Sekali lagi. Dan ini menjadi dipermasalahkan juga di masyarakat Jepang. Karena kalau sekarang ya, zaman sekarang kelas 5, kelas 6 SD itu kan kalau terutama perempuan itu bentuk badannya juga sudah mulai berubah kan. Ya mungkin ini tergantung orang, tapi mungkin ada juga kelas 5, kelas 6 yang sudah payudaranya sedikit mulai menjadi besar dibanding laki-laki gitu ya. Jadi adalah pasti kayak gitu. Dan itu pun tidak boleh menggunakan kaos dalam maupun bra gitu ya. Nah itu aturan yang sangat aneh di sebuah sekolah di Kawasaki. Dan itu terjadi 2020 ya, masih akhir-akhir ini yang terjadi. Jadi setelah ada artikel ini di Jepang juga banyak yang mempermasalahkan hal itu, karena itu privacy juga, melanggar privacy juga, atau mengganggu. Karena pasti mereka ada resiko dilihat badannya, atau dilihat dengan mata ya pandangan aneh gitu. Karena katanya sih di Jepang tuh ada situs-situs di website yang khusus mereka mengumpulkan foto-foto anak SD perempuan yang menggunakan baju olahraga karena tanpa pakai kaos dalam. Itu sungguh jijik sih, ngeri juga. Jadi di Jepang kan setahun sekali kebanyakan sebagian di musim gugur itu mereka bikin kayak acara lomba olahraga di seluruh sekolah. Dan untuk acara itu siapa aja boleh bisa masuk ke sekolah dan bisa lihat lomba olahraga itu, namanya undokai. Mungkin teman-teman Indonesia yang pernah belajar bahasa Jepang mungkin pernah dengar kata undokai. Itu suatu acara lomba olahraga di sekolah SD, SMP, SMA, semuanya masih ada. Dan itu terbuka untuk orang tua dan juga warga di sekitarnya. Jadi bisa kita menikmati juga lihat lomba olahraga sekolah. Dan di situ ada orang yang tidak diundang yang bawa kamera, terus mereka ambil foto-foto anak kecil dan mereka mengumpulkan foto-foto itu dan kadang-kadang jual juga di website. Jijik dan ngeri juga. Jadi ya adalah orang yang lihat gadis dengan pandangan seksual. Jadi kalau sudut pandang dari situ juga sangat tidak masuk akal yang kita melarang anak SD, terutama kelas 5, kelas 6 yang tidak boleh menggunakan kaos dalam. Tapi bukan celana dalam ya, semuanya pakai celana dalam kok. Waktu aku SD, SMP, SMA juga aku di Jepang, belajar di Jepang, semuanya pakai celana dalam. Yes. Dan itu benar-benar tergantung sekolahnya. Emang ada peraturan sekolahnya yang sangat ketat, ada juga yang bebas. Kalau SMP ku, SMA ku termasuk agak bebas. Jadi ya masing-masing pakai. Ya tetap ada seragam sih, tapi seragam juga ya cara pakai seragamnya juga. Kadang-kadang ada yang roknya pendek, atau ada kadang-kadang yang ada rok yang panjang, ada kadang-kadang yang atasnya blazer, tapi nggak pakai blazer, pakai baju yang mereka mau pakai. Tapi tetap aja kita pakai kemeja sih semuanya, cowok-cewek kalau SMA aku ya. Tapi kita itu agak-agak bebas, jadi yang pakai seragam dengan gaya fashionable juga ada gitu ya. Tapi ini benar-benar tergantung sekolahnya.
Ya, jadi sekali lagi sekali lagi klarifikasi nih. Eh, Perempuan-perempuan Jepang di SD, SMA, SMP, SMA di Jepang itu semuanya menggunakan celana dalam kok, tenang aja. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, ada juga berita yang seperti itu juga, yang di daerah Kawasaki ada sekolah yang melarang siswa-siswi SD menggunakan kaos dalam. Nah, itu dipermasalahkan juga. Tapi jangan salah paham, celana dalam sih pakai kok. Nah, ada satu lagi nih, artikel ini dari Ring Times Bali, pikiran rakyat. Ternyata Jepang pakai celana ternyata jarang pakai celana dalam. Simak 7 fakta unik gadis Jepang yang mengejutkan. Nah, coba ya aku baca ya dari Ring Times Bali, pikiran rakyat. 1. Jarang memakai celana dalam. Saat bersekolah, siswa-siswi di Jepang dilarang memakai celana dalam, meskipun belum diketahui alasan yang mendasari hal tersebut. Namun, aturan ini sudah menjadi hal lumrah di sana. Selain dilarang memakai celana dalam, para gadis Jepang juga dilarang berpacaran di sekolah. Bahkan melakukan hal romantis pun cukup dikecam para guru. Hal itu dimaksudkan agar para murid fokus belajar dan menjadi pintar. Nah, kalau ini, itu salah banget nih. Salah banget ini, jarang memakai celana dalam. Mana? Di dunia mana ada? Di sekolah jarang pakai celana dalam. Dan herannya ya banyak yang percaya gitu loh. Ya pakai. Mungkin orang yang nulis artikel ini itu baca artikel tadi kali ya. Itu juga salah translate. Bukan celana dalam, tapi kaos dalam. Celana dalam sih semuanya orang pakai. Dan dilarang berpacaran di sekolah. Ini benar-benar tergantung sekolahnya. Karena waktu aku SMA, aku pacaran. Dan banyak yang pacaran juga, nggak dilarang kok dari sekolah. Jadi ada sih kadang-kadang yang ketat, nggak boleh pacaran di dalam sekolah. Ada juga, cuma banyak yang bebas, ada yang bebas juga. Tergantung aturan-aturan di sekolah. Kalau SMA aku enggak. Jadi aku pacar pertama itu di SMA. Nomor 2, selalu ingin dimengerti. Ya, itu juga tergantung orang lah, selalu ingin dimengerti. Ya, semua orang itu pasti mau dimengerti lah daripada nggak dimengerti. Iya nggak sih? Dan nomor 3 nih. Ini untuk menambah viewers Indonesia nih. Nomor 3, lebih menyukai pria Indonesia. Wow. Fakta satu ini mungkin membuatmu berbunga-bunga. Gadis Jepang ternyata lebih menyukai pria Indonesia dibandingkan pria Jepang. Banyak gadis Jepang yang heran dengan kebiasaan pria Indonesia seperti mengantarkan pulang wanita larut malam, membantu pekerjaan rumah, bahkan rela berjalan kaki sedangkan si wanita naik sepeda. Sifat romantis itu yang membuat pria Indonesia punya nilai lebih di mata gadis Jepang. Kalau kamu sedang mendekati gadis Jepang, sikap-sikap romantis itu bisa meluluhkan hatinya katanya. Wow! Nah, itu juga tergantung orang kan. Ya memang mungkin teman-teman Indonesia itu kan sangat baik ya sifatnya. Dan kalau dibanding orang Jepang mungkin kadang-kadang lebih hangat atau lebih dekat atau lebih humanis, lebih manusiawi kali ya mungkin ya. Nggak tahu ya. Tapi kalau ini sih tergantung orang juga, tergantung sifat juga. Kalau ada juga orang Indonesia yang dingin juga kan terhadap wanita. Ada juga tuh teman-teman Indonesia yang kurang romantis juga, ada kan. Nah, ini juga agak kurang setuju. Tapi ya memang kalau terutama di Bali ya, perempuan Jepang yang datang ke Bali itu sering menyukai warga lokal, cowok Bali. Ya sih kadang-kadang ada sih. Ya banyak yang menikah juga. Tapi kan saya cowok Jepang tapi menikah dengan perempuan Indonesia. Nah, macam-macam sih alasannya ya. Jadi ini nggak masuk akal sih ya menurutku. Ini tergantung sifat orang, bukan orang Jepang atau orang Indonesia menurutku ya. Dan nomor 4, sering berkata terima kasih. Ya mungkin ini ya. Karena aku juga kan nyanyi terima kasih, nyanyi thank you, arigato, terima kasih, itu sering banget kan terima kasih. Ya mungkin dibanding orang asing yang lain, ya mungkin kita sering bilang terima kasih kali ya. Keperawanan adalah
aib. Wow. Jomblo bukan masalah. Dan juga selalu tampil trendy. Ya pokoknya udah gitulah. Yang 7 fakta ya. Kalau ada yang berminat silahkan baca artikelnya langsung ringtimesbali.com. Judulnya ternyata jarang pakai celana dalam, simak 7 fakta unik gadis Jepang yang mengejutkan. Ya pokoknya klarifikasinya begitulah. Kita itu semua pakai celana dalam kalau di sekolah. Cuman ada sebuah sekolah di daerah Kawasaki yang tidak boleh pakai celana, kaos dalam waktu olahraga. Begitulah klarifikasinya. Semoga membantu informasinya. Dan kalau ada pertanyaan silakan nulis di kolom komen, dan juga jangan lupa abis ini nonton video lirik single terbaru aku berjudul 39 Sankyu. Bacanya Sankyu karena di dalam bahasa Jepang 3 bacanya Sang, 9 bacanya Q, Sankyu artinya thank you, terima kasih. Tuh kan? Ini bilang lagi terima kasih. Memang orang Jepang itu sering bilang terima kasih. Arigato. Jadi teman-teman terima kasih banyak udah nonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya di Hero Monolog. Ditunggu komen-komen dari kalian. See you.